menjadi sesuatu yang terbaik, itu adalah karakter alamiahnya sebenarnya yang dimiliki oleh Muslim. Maka tidak aneh Allah mengatakan kuntum khairu ummah, itu memang melekat dengan umat Islam. Tapi kenapa kok sekarang itu melempem? Nah kan itu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslimah Minang Rindu Syariah. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam program Suara Muslimah Minang edisi Ramadan. Ruang refleksi dan inspirasi bagi kita semua untuk membuat Ramadan kita kali ini sebagai momentum perubahan. Sahabat muslimah, seringkali di Ramadan hanya dipahami sekedar ibadah ritual saja, hanya sebatas puasa, tarawih, kemudian tilawah, memperbanyak sedekah. Padahal jika kita melihat sedikit di masa lalu terkait dengan sejarah Islam, kita akan menemukan bahwa Rasulullah SAW justru memenuhi bulan Ramadan dengan peristiwa-peristiwa besar yang mengubah arah perjalanan umat. Alhamdulillah telah hadir bersama kita di sini ada Ustadzah Fadilah Chaniago, seorang pengamat sejarah Islam. Masya Allah, jazakillah khair Ustadzah sudah membersamai kami hari ini. Bagaimana kabar Ustadzah? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Sahabat muslimah, pada hari ini kita akan membahas topik seputar serial sirah Ramadan di masa Nabi. Nah, baik Ustadzah, kalau kita melihat sejarah Islam di masa lalu, ternyata banyak sekali peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Kira-kira apa saja peristiwa penting dalam sejarah Islam yang berada di bulan Ramadan, Ustadzah? Dan bagaimana peristiwa-peristiwa tersebut membentuk arah perjalanan umat? Masya Allah ya. Jadi ketika kita berbicara tentang Ramadan, ini memang tidak akan lepas bagaimana dengan Ramadan sebagai bulan perjuangan. Bagaimana Ramadan itu sebagai bulan yang membuat seseorang itu menjadi bersungguh-sungguh. Termasuk adalah Ramadan itu sebagai bulan perubahan. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Berarti panduan hidup itu, aturan hidup itu, semuanya itu Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Baik itu yang kemudian kita kenal dengan Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar, itu tidak lepas dengan turunnya Al-Quran. Maka bagaimana umat itu menjadi umat yang Allah kehendaki menjadi umat yang terbaik, itu tidak akan lepas dengan keberadaan Ramadan itu sendiri. Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan itu. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi sesuatu yang mulia. Apalagi di Ramadan itu sampai 2 kali. Ketika Allah menurunkan Al-Quran itu ke langit dunia dan kemudian Allah turunkan Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah SAW. Nah, maka ketika kita melihat apa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan, maka banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sebenarnya inilah yang menjadikan umat Islam itu menjadi umat yang terdepan dan menjadi umat yang besar kayak gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang bagaimana peristiwa yang terjadi pada bulan Ramadan dengan bagaimana pengaruhnya dengan perjalanan ummah ya. Jadi Ramadan dan bagaimana perubahan perjalanan ummah itu menjadi satu paket komplit gitu. Nah, apa yang Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum lakukan pada bulan Ramadan, tidak bisa kita pungkiri juga bahwa bagaimana saroya di awal-awal Islam itu mulai eksis, itu terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana Ghazwah Akbar itu juga terjadi di bulan Ramadan. Jadi kalau mau kita membahas perang Badar, itu adalah Rasulullah SAW mengutus Hamzah untuk kemudian menjadi pembuka saroya ekspedisi. Nah, kemudian dan itu di tanggal di bulan Ramadan pada tahun 1 Hijrah. Kemudian bagaimana perang Akbar Badar Akbar itu terjadi pada tahun 2 Hijrah, itu juga terjadi di bulan Ramadan. Nah, ataupun peristiwa yang lain termasuk adalah Fathul Makkah sendiri itu pun terjadi di bulan Ramadan. Nah, meskipun di dalam perjalanan itu banyak peristiwa yang silih berganti terjadi, tetapi peristiwa yang saya sebutkan tadi seperti misalnya perang Badar dan perang ataupun Fathul Makkah ini memang menentukan bagaimana umat Islam itu menjadi umat yang terdepan dan menjadi umat yang terbaik gitu. Nah, seperti misalnya pada perang Badar kayak gitu ya. Nah, ini kalau tanpa ada perang Badar ini dan kalau perang Badar ini tidak dimenangkan oleh umat Islam, maka
eksistensi umat Islam ini tidak akan hapus dari atas dunia ini. Tapi karena kemenangan perang Badar itulah yang kemudian umat Islam ini menjadi umat yang tetap eksis sampai saat sekarang. Dan ini menjadi umat yang terdepan dari sisi apa? Dari sisi kesungguhan dan dari sisi kekuatannya. Kenapa begitu? Karena perbandingan antara pasukan Islam dengan pasukan yang di luar Islam pada saat itu sangat jauh berbeda. Artinya 1:3 gitu ya. Nah, dengan hanya 300 pasukan itu mampu, 313 sih tepatnya ya, 300 pasukan itu mampu untuk kemudian memenangi peperangan Badar. Makanya disebut dengan Yaumul Furqan ya. Jadi kalau di Al-Qur'an itu Yaumul Furqan takul jam'an, ketika dua pasukan besar itu ketemu sehingga terjadilah hari pemisah di mana kemudian Islam itu eksis dengan eksisnya yang menjadi sesuatu kekuatan besar yang ditakuti. Nah, ini kan menentukan arah perubahan umat yang sangat luar biasa. Hingga apa? Hingga Islam itu menjadi sesuatu yang kemudian diperhatikan dan dipertimbangkan oleh yang lain kayak gitu. Karena pada saat itu memang sudah ada kekuatan-kekuatan besar selain Islam. Kerajaan Romawi dan kerajaan Persia pada saat itu. Tapi dengan dengan negara eksis yang baru, dengan kekuatan prajurit yang masih minim, mampu memenangkan perang dengan jumlah yang sangat sedikit dan pasukan musuh, dan kita tahu orang Quraisy itu adalah orang-orang yang hobi perang ya sebenarnya. Mahir berperang, hobi berperang, menghunuskan pedang itu adalah suatu perkara yang gampang. Tapi umat Islam mampu untuk memenangkan, dan begitu juga dengan Fatu Makkah. Dengan kemenangan Islam di Fatu Makkah, ini menjadikan apa? Bahwa dengan Islam itu mampu untuk menyatukan umat dari pelosok Arab atau Jazirah Arab itu, dan menjadikan negara Islam itu menjadi negara yang patut dan wajib dipertimbangkan. Jadi apakah pengaruh dari perjuangan umat yang dilakukan selama bulan Ramadan itu terkait dengan membentuk arah perjalanan? Sangat ya, sangat. Karena ini menunjukkan bagaimana Islam itu menjadi sesuatu yang dipertimbangkan, dan menjadi Islam itu suatu kekuatan yang kemudian juga menjadi kekuatan yang ditakuti gitu. Baik, luar biasa ya Ustazah. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan umat Islam membentuk kekuatan umat Islam itu sendiri ada di bulan Ramadan. Kalau kita melihat lebih spesifik lagi nih Ustazah, ya tadi Ustazah sudah jelaskan sedikit bahwa di bulan Ramadan pada masa Rasulullah dulu terjadi perang Badar ya. Kemudian juga kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin dengan pasukan yang sangat sedikit jika dibandingkan orang-orang Quraisy pada saat itu. Kemudian juga di bulan Ramadan yang dulu peristiwa besar terjadi Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah. Nah, kemudian apakah ini menunjukkan bahwa Ramadan di masa Rasulullah dulu bukan hanya bulan ibadah ritual saja, tapi juga bulan pembentukan kekuatan umat, Ustazah? Iya, betul. Jadi memang Ramadan itu sebenarnya tidak bisa kita kerdilkan sebagai bulan yang kemudian difokuskan kepada ibadah semata gitu. Memang ketika kita membahas tentang Ramadan, bagaimana kemudian menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi seseorang yang menjadi memiliki iman yang lebih tebal dan sebagainya, itu sesuatu yang memang wajib diusahakan oleh individu-individu kayak gitu. Tetapi kalau kita hanya berfokus kepada individu, maka tentu perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu di awal-awal Islam itu menjadi hilang kayak gitu. Karena jihad itu sendiri, perjuangan itu sendiri, bagaimana mengeksiskan Islam itu sebagai sebuah kekuatan dan peradaban, itu terjadi di bulan Ramadan. Maka ketika memfokuskan kekuatan umat itu pada ibadah, itu sebenarnya bukan kekuatan sebenarnya, tetapi malah mengkerdilkan. Karena apa? Bukti iman itu adalah amal sholih sebenarnya. Maka ketika kesolihan itu ditunjukkan di bulan Ramadan, itu adalah bukti iman itu sendiri. Tetapi amal solih ini kan tidak cukup hanya dengan sekedar ibadah mahdhah atau ibadah ritual. Tetapi bagaimana amalnya yang lain yang menunjukkan keimanannya itu tadi, yaitu dia bangga dengan Islamnya dan dia menginginkan Islam itu untuk kemudian eksis ke seluruh penjuru dunia. Berarti apa? Berarti ketika kita berbicara tentang mengeksiskan Islam itu, sebenarnya memang tidak hanya berbicara pada bulan Ramadan sih sebenarnya ya, tetapi sampai sama bulan-bulan yang lain sama kayak gitu.
Akan tetapi ketika kita berbicara dengan Ramadan dan perjuangan umat, maka optimalisasi itu harusnya berada pada bulan Ramadan, lebih maksimal, baik itu ibadah mahdhahnya, apalagi ibadah yang kemudian terkait dengan Islam menjadi peradaban. Iya. Jadi salah satunya seperti berjihad. Nah, sekarang umat Islam ini kan lagi dibombardir nih ya, di mana-mana kayak gitu, dan malah diadu domba. Sayang sekali kalau kemudian umat itu mencukupkan fokus pada ibadah pribadinya, padahal umat secara keseluruhan lagi dibully massa kayak gitu kan. Maka apa yang harus kita lakukan? Harusnya kita membangkitkan kembali Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu Islam sebagai sebuah peradaban, bahwa kita itu adalah kuntum khairu ummah. Nah, tentu tidak mencukupkan hanya sekadar Islam itu berselindung di balik mukena kalau bagi perempuan, atau di balik peci bagi laki-laki kayak gitu. Tetapi bagaimana Islam itu sebagai kekuatan yang ditakuti. Ya kuntum khairu ummah tadi. Maka terbukti nanti seperti yang awal-awal bahwa Allah itu telah menjadikan Islam itu sebagai tidak hanya sebagai agama terbaik, tetapi juga sebagai aturan hidup terbaik. Tidak hanya sekedar mengatur menjadi hamba yang salih, tetapi menjadi sebuah ideologi yang akan mempengaruhi perjalanan hidup manusia ini nantinya menjadi sebuah peradaban yang utuh dan sempurna kayak gitu. Baik Ustazah, tentu saja kemenangan dan kekuatan umat Islam sebelum ini tidak lahir secara instan ya. Iya. Bagaimana sebenarnya Rasulullah itu bisa membina para sahabat di bulan Ramadan sehingga lahir generasi yang kuat, kemudian juga generasi yang berimannya itu sangat kokoh sekali ya, berani dan juga memiliki visi besar dalam membangkitkan peradaban Islam, Ustazah. Iya. Jadi karakter apa yang disampaikan atau karakter apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat sehingga mereka menjadi karakter yang begitu, itu sebenarnya adalah alamiahnya dari Islam itu sendiri. Kenapa alamiahnya dari Islam itu sendiri? Karena ketika Allah Ta'ala itu menurunkan Islam itu kepada baginda Rasulullah SAW, itu sebenarnya bukan hanya untuk diri beliau, atau bukan hanya untuk kaum beliau, tetapi untuk seluruh alam. Makanya Allah mengatakan, tidaklah aku turunkan engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Berarti apa? Berarti Islam itu karakter alaminya adalah untuk diemban. Kemana? Ke seluruh penjuru dunia. Maka karakter apa yang telah dibina oleh baginda Rasulullah atas para sahabat, harusnya ini adalah karakter alamiahnya bagi siapapun yang mengaku muslim. Ya. Berarti apakah muslim itu adalah muslim yang taat? Harusnya begitu. Karena Islam itu asal katanya adalah tunduk. Dan Islam itu sendiri adalah bagaimana ketundukan itu tidak sifatnya parsial dan tidak sifatnya temporal. Tapi sifatnya itu adalah kontinu. Artinya sesuatu yang melekat begitu. Maka ketundukan yang melekat itu, kepatuhan total itu adalah karakter alamiah Islam sebenarnya. Maka Muslim dan Islam itu harusnya tidak terpisah. Kemudian juga terkait dengan ketika Islam itu Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW adalah untuk kemudian disebarkan ke seluruh penjuru alam kayak gitu. Maka ini menunjukkan bahwa Islam itu bukan sebagai sebuah agama ritual saja, tetapi sebagai sebuah ideologi yang akan menentukan aturan kehidupan dalam tidak hanya sekedar bermasyarakat atau berkaum, tapi sampai kemudian menjadi aturan total pada sebuah peradaban dunia kayak gitu. Maka karena karakter inilah menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum itu menjadi karakter-karakter yang optimis, menjadi karakter-karakter yang yang bukan hanya sekedar bertahan tapi menjadi seorang fighter kayak gitu. Nah, maka dengan karakter inilah yang kemudian beliau-beliau ini tidak hanya mencukupkan pada satu bagian saja. Misal ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang pintu-pintu surga, misalnya gitu, bahwa setiap amal yang solih itu memiliki pintu surga tersendiri, dan pintu surga itu adalah ada pintu surga puasa, ada pintu surga sedekah, ada pintu surga yang lain dan yang lainnya. Maka para sahabat itu mereka berusaha untuk bisa memasuki pintu surga itu semuanya kayak gitu, dari semua pintu, memaksimalkan kayak gitu. Jadi tidak cukup ya udah saya hanya mampu sebagai orang yang bersedekah, udahlah pintu sedekah saja kayak gitu, atau saya adalah orang yang kuat berpuasa, nggak apa-apa saya dari pintu Ar-Rayyan
peperangan sajalah kayak gitu. Atau saya adalah orang yang bisa untuk kekuatan fisik saya pintu jihad kayak gitu. Tidak kayak gitu. Maka sebanyak itu peluang untuk terbukanya pintu, para sahabat itu berburu-buru mereka itu untuk kemudian bisa memasuki semua pintu. Nah, kenapa kok gitu? Sampai sahabat itu begitu? Iya, kenapa sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pernah bertanya kepada Rasulullah terkait bisakah seseorang itu masuki semua pintu surga itu? Maka kata Rasulullah SAW, bisa, dan aku berharap engkau salah satunya. Jadi optimisme, jiwa berjuang, pantang menyerah, menjadi sesuatu yang terbaik, itu adalah karakter alamiahnya sebenarnya yang dimiliki oleh Muslim. Maka tidak aneh Allah mengatakan kuntum khairu ummah itu memang melekat dengan umat Islam. Tapi kenapa kok sekarang itu melempem? Nah, kan itu kan ya menjadi persoalannya. Kenapa kok tidak memiliki karakter seperti para zaman sahabat dulu? Ini karena memang Islam itu telah dijauhkan. Dari apa? Dari karakter asalnya. Jadi ketika sesuatu itu dipisahkan dengan karakter asalnya, itu akan menjadi hilang daya, tidak hanya daya fighternya, tapi daya survive pun hilang. Nah, kita ambil contoh saja. Kita tahu bahwa ikan cupang itu adalah ikan tarung, benar? Iya. Tapi dia hanya akan bisa bertarung ketika dia dihadapkan dengan sesama cupang. Misal cupang jantan dengan cupang jantan. Ketika dia dihadapkan dua cupang jantan itu, maka kemudian dia akan fight, akan bertarung. Dikembangkannya semua sirip-siripnya, ditunjukkannya kegagahannya. Munculnya kapan? Ketika dia diturunkan ke medannya, ke pertempurannya, kayak gitu. Tapi kalau kita hanya memelihara cupang hanya untuk dilihat, hanya sebagai cupang hiasan, maka ya wajar kalau kemudian keindahan siripnya, kembangnya, insangnya itu tidak terlihat. Kenapa? Karena dia itu dalam mode apa? Dalam mode survive. Tidak dalam mode yang sesungguhnya cupang. Padahal kita tahu ikan cupang adalah ikan petarung. Tapi kenapa kemudian dipelihara dia seekor-seekor? Akhirnya menjadi cupang sayur kayak gitu. Ya. Tidak memiliki daya survive, ya. Tidak memiliki daya survive. Tidak memiliki daya fighting juga kayak gitu. Jadi itulah yang terjadi pada umat Islam sekarang. Ketika Islam itu dijauhkan dari karakter dasarnya. Sekarang bagaimana umat Islam itu bisa memahami karakter dasarnya? Berarti harus dikembalikan lagi umat kepada Al-Quran itu sendiri. Dikembalikan lagi umat itu kepada bagaimana Rasulullah SAW itu mendidik para sahabat. Bahwa Islam itu ternyata tidak hanya mengatur masalah ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah dunia. Tidak hanya mengatur masalah ruhiyah ya, tetapi juga masalah terkait dengan ideologi. Maka Islam itu dengan panduannya Al-Quran itu sudah terjabarkan dengan jelas bahwa isi di dalam Al-Quran itu ya kalau tidak membahas tentang iman atau akidah, dia akan membahas tentang syariah atau amal. Maka iman dan amal ini adalah dua paket komplit yang tidak dipisahkan dari seorang muslim. Ya, jadi tidak bisa dikatakan begini, dia mengaku beriman. Tapi kemudian begini, ketika ada masalah hidupnya dia jadi galau, kemudian dia menjadi putus asa, terus dikatakan begini, kan dia bukan tidak punya iman, cuma dia lagi galau aja. Dia bukan tidak punya iman, cuma dia memang saat itu lagi putus asa saja. Lagi mana pula galau dan putus asa disandingkan dengan iman, begitu. Karena bukti dari iman itu sendiri adalah bagaimana seseorang itu mampu mengoptimalkan amal-amalnya. Artinya bahwa bukti seseorang itu beriman adalah dia mampu untuk menjalankan amal sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka isi Al-Quran itu adalah akidah atau iman dan syariah atau amal, maka tidak akan bisa dipisahkan. Nah, kalau kita sekarang kenapa melempem begini? Karena ketika Al-Quran itu hanya sebagai buku yang dibaca, bukan buku panduan untuk diterapkan. Sehingga apa? Ya jadilah kita seperti ini. Baginda Rasulullah SAW meskipun tidak ada Al-Quran yang tertulis, kalaupun tertulis itu pun di di pelepah kurma atau di tulang-tulang atau di batu-batu yang ceper, itu bukan berarti hanya sebagai pegangan untuk kemudian dibaca-baca. Tetapi itu adalah buku yang kemudian dipegang untuk kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Makanya kemudian tidak aneh, para sahabat itu adalah para pejuang, para penghafal, para petarung,
dan orang-orang yang berusaha untuk memantaskan dirinya dan mensolehkan dirinya, sehingga apa? Tidak ada satupun amal yang terlewat dari sisi para sahabat radhiyallahu anhum. Baik Ustazah. Kalau begitu jika kita bandingkan dengan kondisi hari ini ya Ustazah, tadi mungkin Ustazah sudah menjelaskan satu hal karena kita meninggalkan Al-Quran. Ya. Mungkin apalagi penyebab lain ya Ustazah, terjadinya perubahan orientasi umat dalam mengejar bulan Ramadan itu, yang hari ini akhirnya tidak menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan perjuangan, bulan untuk menumbuhkan kekuatan umat seperti itu Ustazah. Ya, pastinya adalah ketika umat itu jauh dari Al-Quran, umat itu tidak punya gambaran bagaimana Islam itu yang seharusnya. Nah, tetapi kita tidak juga bisa memungkiri bahwa bagaimana Islam yang seharusnya itu, bagaimana Al-Quran yang harusnya menjadi pegangan dan panduan dan menjadi aturan kehidupan itu bisa tergambar kalau tidak ada aturan yang kemudian menerapkannya. Nah, ini adalah suatu yang absurd kalau kemudian aturan ingin diterapkan tapi medium untuk penerapannya nggak ada. Kayak gitu. Nah, jadi akan menjadi komplit dia Islam itu dengan amalnya ketika ada medianya yang kemudian mewujudkan itu semua. Iman yang tangguh dan kuat, amal yang produktif dan optimal. Dalam apa? Dalam medium yang memungkinkan dia untuk terwujud. Maka Islam spiritual, Islam Islam aplikasi kayak gitu. Islam dunia, Islam akhirah, itu tidak ada dikotomi di antaranya kayak gitu. Jadi tidak ada mungkin dia mengaku sebagai penghafal Al-Quran tapi dia berzina kayak gitu kan. Tidak akan mungkin juga dia mengaku adalah seorang yang kemudian da'i tetapi kemudian korupsi. Nah, ini sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi ketika tidak ada pemisahan dunia dengan akhirat. Kenapa hal ini sekarang terjadi? Yaitu tadi, karena Al-Quran hanya sekedar kita bacaan, bukan kitab yang untuk kemudian diaplikasikan. Kenapa? Karena tidak ada mediumnya untuk kemudian mewujudkan kesinergisan itu tadi antara iman dan amal. Kalau sekarang ya otomatis karena hidup kita sekular, muncullah hal-hal yang menjadi masalah bagi di tengah-tengah umat. Sehingga apa? Ketika Allah mengatakan bahwa kita umat terbaik, nampak sekarang. Kita dibunuh dengan gampang, dibully dengan mudah, kayak gitu kan. Bahkan padahal Allah sendiri melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan apa? Hancurnya Ka'bah itu sebenarnya. Itu jauh ringan, jauh lebih ringan daripada matinya seorang muslim tanpa hak. Nah sekarang biarlah orang itu umroh berkali-kali, haji sampai kalau bisa dapat satu tahun sekali jatah diambil terus sekali ya. Dibandingkan kemudian apa menerapkan Islam sebagai sebuah wadah yang kemudian mampu untuk kemudian melindungi umat Islam. Ini malah tidak ada lagi di kacamata umat. Kenapa begini? Ketika umat itu dicerabut dari pemahaman Islam yang kafah itu tadi, Islam yang menyeluruh itu tadi. Baik, mungkin yang terakhir nih Ustazah ya. Jika kita ingin menghidupkan kembali spirit Ramadan seperti yang ada di masa Rasul dulu, kira-kira perubahan apa yang perlu kita mulai nih Ustazah? Baik pada diri pribadi, kemudian keluarga, dan pada umat secara umumnya Ustazah. Ya, jadi kalau kita membahas tentang Islam itu untuk diterapkan kembali di tengah-tengah umat ini, dari level pribadi, masyarakat sampai yang lebih luas lagi, berarti apa? Harus memahami Islam ini secara komprehensif. Bukan Islam ritual. Kalau Islam ritual, insya Allah itu aman. Benar. Ya. Karena bagaimanapun orang akan menganggap bahwa Islam ritual adalah ya urusan pribadi saja boleh gitu atau bisa. Atau menjadikan Islam itu hanya sebagai simbolis. Oh, saya adalah penghafal Al-Quran. Oh, saya sudah haji dengan gelar H-nya atau dengan gelar HJ-nya kayak gitu. Tapi bagaimana Islam itu terrepresentasi di dalam kehidupan itu tidak bisa hanya dengar simbolis-simbolis itu tadi kayak gitu. Maka bagaimana caranya untuk Islam itu tidak hanya sekedar simbol, tidak hanya sekedar kedok. Maaf ya saya mengatakan kedok gitu. Karena labeling betul label ya. Karena memang antara depan itu Islam itu hanya difokuskan kepada Al-Quran sebagai hafalan, tapi bukan Al-Quran sebagai penerapan gitu. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Kembalikan lagi pemahaman Islam itu di tengah-tengah umat. Islam yang bagaimana? Islam yang dia itu sebagai aturan kehidupan. Kehidupan mana? Baik itu kehidupan akhirat sampai kehidupan dunia.
Islam yang mana? Islam yang tidak hanya berbicara tentang spiritualitas, tetapi juga Islam yang terkait dengan sia-sia atau politik gitu. Kenapa? Karena inilah yang menunjukkan bahwa Islam itu sebagai suatu peradaban yang komplit gitu. Nah, maka bagaimana caranya? Tidak ada jalan yang lain ya untuk mengembalikan pemahaman ini kecuali apa? Mengajak umat bersama-sama mengkaji Islam itu secara totalitas. Karena perintah untuk memahami Islam itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin itu menjadikan bahwa tidak mungkin umat Islam itu lepas dengan ilmu-ilmu itu, dengan ilmu-ilmu Islam. Untuk menjadi orang yang sholih pun harus ilmu. Untuk menjadi seorang mujahid pun perlu ilmu. Semua menjadi dasarnya ilmu. Maka dengan ilmu inilah kemudian Islam itu menjadi, atau dengan thaqafah Islam inilah kemudian Islam itu akan muncul sebagai sebuah pemikiran dan sebagai sebuah perubahan yang baru. Dan kemudian apa diterapkan? Ya, mungkin kalau misalnya bagaimana dari sebuah pemikiran, bagaimana dari sebuah penyampaian akan mengakibatkan terjadi perubahan. Sungguhnya kita berubah ini pun dari didikan seorang guru. Iya benar. Bagaimana guru itu bisa mendidik kita menjadi seorang insinyur, menjadi seorang akuntan, menjadi seorang engineer dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu kan dari lisannya guru-guru itu. Tetapi dari pola pikir perubahan yang disampaikan guru-guru itu, itulah yang kemudian membuat kita itu termotivasi untuk kemudian menjadi individu yang jauh lebih baik lagi. Nah, individu yang baik ini pun dia tidak akan mencukupkan kepada dirinya sendiri. Nggak akan pernah itu individu yang baik dia mencukupkan dirinya sendiri. Pasti dia akan mengajak. Nah, ketika dia menjadi individu yang salih, individu yang kemudian produktif, dia akan mengajak individu yang lain untuk kemudian menjadi yang salih dan produktif juga. Maka individu yang salih akan sangat berpengaruh menjadi masyarakat atau masyarakat yang salih atau masyarakat yang produktif. Tetapi kedudukan individu yang salih dan masyarakat yang salih ini tidak akan bisa eksis dan tidak akan bisa untuk kemudian tetap bertahan kalau tidak ada sistem yang solih gitu. Maka keberadaan sistem yang solih akan melahirkan atau memudahkan wujudnya individu-individu yang solih gitu. Nah, maka balikkan lagi pemahaman Islam itu dari dasarnya, pahami Islam itu bukan hanya sekedar agama spiritual tetapi juga agama politik. Sadari juga bahwa Islam itu bukan hanya sekedar ibadah mahdhah saja tetapi sebuah peradaban dunia. Maka insya Allah karakter yang seperti sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu akan muncul kembali insya Allah. Kenapa? Kemenangan Islam itu pasti. Dan bagaimana Islam itu menjadi sebuah peradaban itu adalah suatu kepastian. Mungkin sekarang tidak terlihat gitu ya. Tapi insya Allah itu akan ada. Nah, kalau akan ada karena janji Allah itu pasti, maka sekarang ini tinggal satu, kita mau atau tidak untuk kemudian terlibat. Kalau tidak mau, ya rugi di Anda. Kalau Anda mau, maka sebenarnya tidak ada tidak ada kerugian sedikit pun, melainkan janji Allah itu pasti, insya Allah. Masya Allah, sahabat muslimah, dari pembahasan hari ini kita belajar ya bahwa Ramadan itu bukan hanya sekedar ibadah ritual saja, tapi jika kita merefleksikan Ramadan di masa Rasulullah dulu, ya, bulan yang mulia ini telah melahirkan kekuatan iman, kemudian juga para generasi pejuang, dan juga kemenangan yang sangat luar biasa bagi umat Islam. Maka semoga Ramadan kali ini tidak hanya menjadikan kita lebih rajin beribadah saja, tapi juga lebih sadar akan peran kita semua dalam membangkitkan kembali umat Islam. Saya, Tania Rahmawati, pamit undur diri. Jazakillah khair juga kepada Ustadzah yang telah menjelaskan dengan luar biasa tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.